Halo, shalom adik-adik. Nah, hari ini adik-adik untuk kelas anak kecil dan anak tangguh akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama dengan Kakak Cika. Baik adik-adik, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kakak Cika akan memimpin adik-adik di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga semuanya hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 22, ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik, Kakak Cika akan membacakan untuk adik-adik ya. Kisah Para Rasul, pasal 22, ayat 1 sampai 5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilika, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Nah adik-adik, tadi kita telah bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik tahu tidak siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Iya, yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dan pembacaan tadi, Lukas menceritakan tentang Paulus. Nah, adik-adik masih ingat tidak tentang kisah Paulus itu? Nah, Kakak Cika akan ceritakan sedikit ya tentang kisah Paulus. Jadi, Paulus itu dulu namanya adalah Saulus. Jadi Paulus atau Saulus dulu ini itu adalah orang yang sangat menyiksa orang Kristen. Dia itu suka menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Jadi dia itu percaya dengan Tuhan, tapi dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Nah adik-adik, tapi Tuhan itu tidak benci dengan Paulus. Tuhan malah mau memakai Paulus. Wah, bagaimana caranya Tuhan memakai Paulus ya? Jadi adik-adik, ketika Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ketika dia sudah dekat, dia melihat cahaya yang mengelilingi dia. Kemudian dia jatuh tersungkur ke tanah. Dan dia mendengarkan ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Nah, akhirnya Saulus setelah kejadian itu dia tidak bisa melihat, dia buta. Dan 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk mendoakan Saulus dan dia sembuh. Sejak saat itu adik-adik, Saulus mengubah namanya menjadi
Paulus sampai dengan saat ini kisahnya kita dengar. Adik-adik, perjalanan Paulus untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah. Jadi setelah Paulus ditegur oleh Tuhan, Paulus itu akhirnya bertekad bahwa dia harus bertobat. Dia tidak boleh lagi menyiksa orang-orang Kristen. Tetapi saat itu dia bertekad bahwa dia akan hidup untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Tapi adik-adik, kehidupan pelayanan Paulus, kehidupan Paulus bersaksi untuk Tuhan itu tidak mudah adik-adik. Walaupun Paulus bertobat, dia dalam melakukan kesaksian atau memberitakan firman Tuhan, Paulus tetap mendapatkan kesulitan. Paulus tetap mendapatkan banyak tantangan. Tapi di balik kesulitan dan tantangan yang Paulus hadapi itu, Paulus tetap kuat, dia tetap berani bersaksi untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan adik-adik, seperti dalam kisah para rasul yang kita baca tadi, Paulus bersaksi di ayat pertama sampai kelima itu dalam keadaan Paulus ditangkap. Jadi saat itu Paulus sedang ditangkap, tapi dia berani meminta izin kepada prajurit-prajurit itu untuk memberikan dia waktu agar dia bisa bersaksi di hadapan orang-orang itu. Wow, Paulus hebat ya adik-adik. Iya, walaupun dia sedang ketakutan karena ditangkap, dia sedang kesusahan, dia sedang gelisah, tapi dia mau tetap berani. Dia tetap berani dan mau bersaksi tentang Tuhan, baik dalam keadaan dia senang, susah, dalam keadaan kesulitan, dia tetap berani dan mau bersaksi tentang Tuhan. Tapi adik-adik, kenapa ya Paulus itu bisa berani bersaksi bagi Tuhan, bahkan ketika dia sedang ketakutan, ketika dia sedang dalam masa sulit, ketika dia gelisah? Apa karena Paulus itu hebat? Karena kekuatannya sendiri? Atau karena Paulus itu pintar, karena Paulus itu jago? Bagaimana, ada yang mau jawab? Iya, betul sekali. Paulus itu bisa berani bersaksi untuk Tuhan karena Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Paulus ketika dia bersaksi dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan sulit dan ketakutan pun, Paulus selalu berdoa, selalu meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan Roh Kudus yang memberikan Paulus keberanian untuk bersaksi, baik dalam keadaan sulit, keadaan senang, dimanapun Paulus berada. Jadi adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus. Tuhan tetap memberikan penolong bagi Paulus, yaitu Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan keberanian bagi Paulus untuk bersaksi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Cika mau tanya, adik-adik mau juga tidak hidup bersaksi bagi Tuhan seperti Paulus? Mau dong, Kakak Cika yakin adik-adik PA GPIB Immanuel pasti mau meneladani hidup Paulus, yaitu mau bersaksi bagi Tuhan. Tapi caranya bagaimana ya Kakak Cika? Melalui talenta yang Tuhan sudah berikan bagi adik-adik. Adik-adik semuanya adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Tuhan pasti memberikan talenta kepada setiap anak-anaknya. Ada banyak hal adik-adik. Misalnya, ketika adik-adik diberikan talenta sama Tuhan, suara yang bagus, adik-adik bisa pakai suaranya untuk memuji Tuhan, untuk mengikuti lomba. Atau adik-adik punya talenta menari, wah,
Kakak Cika kan menari tidak bisa di gereja, bisa adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik mengikuti IMPA, kemudian ada lagu Kidung Ceria yang kita nyanyikan setiap minggu, itu adik-adik bisa coba ciptakan gerakannya supaya adik-adik bisa lebih bersemangat memuji Tuhan. Jadi talenta yang adik-adik miliki itu adik-adik bisa pergunakan dengan baik. Adik-adik juga bisa mengikuti lomba menari. Nah, atau adik-adik juga mengikuti IMPA saat ini, atau beribadah, berdoa setiap hari melalui Sabda Bina Anak Harian yang dikirimkan setiap hari di grup. Itu juga berarti adik-adik hidup bersaksi untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kehidupan bersaksi bagi Tuhan juga melalui talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik, bukan saja hanya di gereja, tapi bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Talenta-talenta yang Tuhan berikan pada adik-adik itu bermacam-macam. Misalnya, adik-adik itu diberikan talenta kepintaran. Adik-adik jago dalam pelajaran di sekolah. Nah, bagaimana cara adik-adik menggunakan talenta itu? Adik-adik bisa menggunakan talenta kepintaran itu dengan belajar yang tekun. Adik-adik bisa mengikuti perlombaan cerdas cermat atau olimpiade. Jadi itu salah satu contoh adik-adik menggunakan talenta yang Tuhan berikan dengan baik. Atau talenta yang lain, misalnya saat ini Kakak Cika yakin pasti ada banyak adik-adik klien yang laki-laki yang suka main game online, atau adik-adik klien yang perempuan suka main TikTok. Nah, itu juga talenta yang Tuhan berikan buat adik-adik ketika adik-adik menguasai sesuatu hal. Nah, adik-adik itu bisa adik-adik manfaatkan. Misalnya adik-adik main game online, adik-adik jago main game online, adik-adik bisa ikut turnamen. Tapi adik-adik harus tahu batasan ketika bermain game online, tidak berlebihan, menggunakan bahasa yang sopan ketika main game. Atau adik-adik yang main TikTok punya talenta bisa membuat konten yang bermanfaat dan juga tidak berlebihan, dan juga bersikap sopan ketika memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik, talenta yang Tuhan berikan kemudian adik-adik harus lakukan itu bukan saja hanya di gereja, tapi bisa dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Bagaimana adik-adik bisa menggunakan talenta itu dengan baik, tidak merugikan orang lain, dan juga adik-adik bisa melalui itu semua, adik-adik bisa bersaksi untuk Tuhan. Dan juga adik-adik bersaksi untuk Tuhan itu bukan hanya tentang berbicara, mengucapkan ayat-ayat Alkitab, adik-adik hafal ayat hafalan, adik-adik beribadah dengan rajin. Tidak cukup sampai itu saja, tapi itu adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalnya bersaksi bagi Tuhan itu adik-adik bisa lakukan dengan mengasihi papa mama, orang tua, saudara-saudara, keluarga, teman, orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik bersikap sopan pada yang lebih tua dan yang lebih muda. Adik-adik berbuat baik, peka terhadap sesama. Adik-adik sabar, tidak suka marah-marah, tidak gampang marah, dan juga tidak iri hati, tidak sombong. Itu juga adalah salah satu tindakan adik-adik bersaksi untuk Tuhan. Jadi ketika adik-adik melakukan hal yang baik, orang-orang yang ada di sekitar adik-adik bisa tahu bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah kehidupan yang bisa membawa berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Wah, jadi ada banyak hal ya adik-adik. Nah, terus kalau misalnya adik-adik sudah bersaksi bagi Tuhan, cukup sampai di situ? Tidak dong. Jadi ketika adik-adik sudah mampu melakukan kesaksian, bisa bersaksi bagi Tuhan melalui talenta yang adik-adik sudah miliki, sudah diberikan kepada adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk
bersyukur. Bersyukur untuk apa Kakak Cika? Bersyukur untuk semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik, talenta-talenta yang spesial. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan adik-adik kesempatan untuk adik-adik manfaatkan, gunakan talenta itu dengan baik. Bukan hanya untuk diri adik-adik, untuk sesama adik-adik, bahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah tahu talentanya, adik-adik sudah lakukan, gunakan talentanya dengan baik, adik-adik tidak boleh sombong. Ketika ada temannya yang tidak bisa atau tidak memiliki talenta seperti adik-adik, kemudian adik-adik sombong, adik-adik merendahkan teman-teman adik-adik, adik-adik pilih-pilih teman, itu tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus tahu bahwa talenta yang adik-adik miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, sehingga talenta yang kita miliki itu harus digunakan untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita firman Tuhan dari Kakak Cika hari ini. Kakak Cika berharap adik-adik semuanya bisa hidup bersaksi bagi Tuhan melalui talenta-talenta yang adik-adik miliki. Dan dengan talenta luar biasa yang adik-adik miliki, adik-adik tidak boleh sombong, tetapi harus bersyukur kepada Tuhan untuk semua talenta-talenta yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Sekian, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.